motor ini adalah motor kedua yang kami beli di tahun 2018, tahun dimana pusaka Mahabangsa Pangestu lahir, anak kedua kami. Makanya diberi nama sesuai dengan anak kedua, pusaka Mahabangsa Pangestu. Untuk motor pertama diberi nama sesuai dengan nama anak pertama, yaitu motor Royal Enfield Classic 500 yang diberi nama Kemilau Katulistiwa. Dilukis sendiri oleh Romonya, tapi sayang tidak dipakai lagi karena kita pakai yang baru untuk digambar oleh Free Flow. Jadi ini disebar sebagai kenang-kenangan. Ya, bagi saya bawa air penting karena saya nggak bisa minum yang lain, lalu masalah kesehatan. Ini adalah motor yang memenangkan di Indonesian Custom Show penghargaan The Perfect Club Style. Harley saya. Kemarin kita nggak sempat cerita ya soal motornya ini apa aja yang kita modifikasi untuk jadi club style. Jadi saya cerita dulu satu-satu apa aja. Pertama-tama saya memodifikasi motor ini karena istri saya menyadari kalau penglihatan saya ketika malam itu buruk. Sehingga kami mengganti lampu motor ini karena memang bawaannya meskipun dia 2 lampu tapi dia nggak terlalu terang. Akhirnya kami mengganti dengan lampu ini, lampu yang waktu itu kami dengar ini adalah lampu yang paling terang, yaitu Baja Design LP6. Dan ketika saya pasang begitu saja, kayak kurang begitu, nggak ada fairingnya. Ya akhirnya saya tambahlah fairing. Oh ya udah pas nih club style gitu. Dengan stang bawaan itu masih terlalu pendek, akhirnya saya beli T-bar ini gitu. Dimana stang T-bar ini bukan bermerek ya, bukan stang yang bermerek, tapi ini stang T-bar yang tanpa merek. Dia produk dari, kita nggak tahu dari mana ya. Iya. Tapi ya memang kita cari barang yang memang bukan yang bermerek mahal untuk stang T-barnya. Nah setelah kita pasang fairing sama kita kasih T-bar ini, apakah ini adalah modifikasi? Tas ini enggak, tas ini bukan modifikasi, tapi memang dari awal kita memasang tas ini ya. Iya. Karena memang saya kalau mau motoran perlu bawa barang banyak, minimal air, karena saya gampang kehausan orangnya. Nah baru yang terakhir kami modifikasi adalah handguard ini untuk menguatkan kesan club style-nya. Oh enggak sih, yang terakhir si knalpot ini sih. Ya kalau nggak salah. Oh iya, ya. Karena knalpot bawaannya itu terlalu gede ya, terlalu dominan pada motor ini, sehingga waktu itu saran Kang Fahmi dari Free Flow, ya udah cobain 2-in-1, itu lebih terlihatnya lebih sederhana daripada knalpot bawaannya yang begitu gede gitu. Kami gantilah knalpot 2-in-1. Kita beli dari merek Smoke Muffler ya di Purbalingga ya. Iya. Iya Purbalingga, iya Smoke Muffler. Oh dan ini sih engine guard. Apakah engine guard ini untuk club style? Sebenarnya enggak ya. Kalau club style kan engine guardnya dia lurus, nggak seperti ini. Cuman kita cobain yang lurus kemarin ternyata nggak masuk di Dyna-nya. Iya, nggak bisa. Nggak masuk, sehingga akhirnya kita pilih yang ini yang memang dia peruntukannya untuk Harley Dyna. Kenapa engine guard penting bagi saya ya? Karena supaya ketika motornya jatuh dia nggak langsung kena tangki. Jadi sebetulnya memang fungsional semua sih. Dan untuk jok ini, kenapa jok ini yang saya pilih? Jok Saddleman ini memang terkenal ya harganya mahal, tapi kenapa harus Saddleman? Karena tujuan saya punya Harley adalah bisa salah satunya membonceng istri saya dan kelak mungkin anak-anak saya gitu. Dan saya pengen mereka selalu bisa menemani saya, dan tentu saya ingin orang yang saya bonceng nyaman ketika dibonceng. Dan Saddleman ini memang peruntukannya untuk penumpang,
Makanya bagian belakangnya itu gede, nggak cuman Nggak ala kadarnya. nggak ala kadarnya, cuman setipis aja, nggak minimalis. Memang ini fungsional. Dan yang saya pelajari dari custom bergaya club style itu adalah mengejar kenyamanan pengguna gitu. Itulah kenapa stangnya dinaikkan supaya lebih nyaman bawanya. Posisi tuas-tuas persering dan rem pun dipindah dari depan ke tengah, di mana itu tuh kenyamanan juga di mid control. Dan lampu pun dibuat terang karena memang untuk fungsional semua. Makanya saya menyukai modifikasi club style, karena modifikasinya lebih ke arah fungsional. Dan tentu yang paling utama dari motor ini adalah catnya. Cat yang kami pilih itu adalah motif Dayak, atau lebih tepatnya adaptasi dari motif Dayak. Ya, nggak sama persis soalnya. Nggak sama persis. Dimana ini didesain penuh oleh Kang Fahmi Free Flow ya. Iya. Dan menurut saya sangat baik ya. Tadinya hanya tangki dan spakbor dan fairing, tapi menurut Kang Fahmi justru malah lebih baik jika tasnya juga dicat, dan ternyata jauh lebih baik daripada yang kami duga gitu. Iya. Justru cocok di tas. Iya. Ternyata motif Dayak ini ketika di elemen kulit sangat baik. Sekarang kita harus ke tempat El Presidente, di mana salah satu tugas saya juga menyebut El Presidente untuk kita berkumpul malam ini. Dan saya pengen Anda sekalian untuk malam ini mengikuti rolling bersama Bikers Baru Kompersen MC. Itu sempurna. Dan sampai bisa nih. Sekalian helmnya. Itu helmnya. Oh iya. Sebetulnya. Mama. Ya, kalau El juga bersedia, pengennya mah ada sedikit komentar El soal motor saya. Kalau boleh sih. Boleh, nggak apa-apa ya. Boleh. Ya. Yang dulu kan, dulu era yang dulu kan, mal yang dulu kan, yang dulu kan, iya yang sama kayak yang dulu tuh yang gondrong, Diko itu yang itu Mana seumuran?
malam ini saya beruntung karena saya mendapatkan kesempatan untuk rolling bersama El Presidente saya, pemimpin tertinggi di Bikers Brothers 1% MC, Benny Haryadi, atau biasa kita akrab dengan Mas Bebit. El, makasih banyak loh El, saya udah boleh bawa motor saya yang kemarin ini untuk rolling bareng sama El. Izin, makasih banyak. Dan saya mau minta izin juga sama El. Kemarin kan ketika pendaftaran di Indonesian Custom Show, saya diminta menyertakan nama garage. Tapi karena saya nggak punya garage, jadi saya disuruh menyertakan nama klub. Akhirnya saya tulis ya nama klub saya, ya nama klub kita. Ya. Izin ya. Bagi saya, Bikers Brotherhood harus punya kewajiban untuk berpartisipasi di setiap event-event baik custom, baik anniversary. Jadi ini sebuah hal yang sangat baik. Saya rasa kita bisa membaur karena bagi saya Bikers Brotherhood 1% MC ini milik semua orang dan wajib hukumnya kita untuk support saudara-saudara yang lain untuk kita menyukseskan event-event di saudara-saudara kita yang ada di manapun di seluruh Indonesia. Ya, benar ya. Itu saya sangat kerasa itu ketika kemarin acara panitia itu begitu ketika wah ini Bikers Brothers sih ya, memang kita dapat tempat yang ya mereka sangat respect lah pada kita. Siap. Acara-acara itu. Ya. Makanya saya berterima kasih El sudah mengizinkan saya untuk bawa nama klub kita El. Harus Pak. Kalau boleh saya mungkin El ada sedikit pesan dan kesan terhadap bagaimana kultur custom di Indonesia khususnya untuk kita Bikers Brothers 1% MC, karena mengingat sejarah kita sebetulnya dari zaman kita dulu juga kita mengenal justru motor custom adalah kita gitu 1%. Dari senior-senior saya dulu bahwa termasuk saya juga mungkin ke bawah kultur itu ya dari budaya klub kita bahwa untuk mengendarai motor custom itu ada sebuah identitas kepercayaan diri lah kalau di kita. Jadi sepertinya secara implisit mengendarai motor custom itu wajib hukumnya bagi Bikers Brotherhood 1% MC karena itu sebuah bentuk kreativitas yang menandakan bahwa motor itu juga karakter dari orang penunggangnya. Iya, benar. Dan semoga event-event seperti ICS dan yang lain-lain itu akan membuat anak-anak muda lebih kreatif lah, khususnya adik-adik kita juga. Nanti kita memulai lah mensupport mereka secara besar-besaran. Terima kasih banyak. Siap. Izin hari ini kita akan ikut rolling dan didokumentasikan. Terima kasih banyak Kal. Yang ini adalah salah satu motor custom yang ada di rolling hari ini. Ini adalah dasarnya Harley Davidson Sportster ya, Sportster karbu dengan kalau kita lihat ini udah ganti rantai ya, dia nggak pakai fan belt. Dan seperti biasa customnya yang tidak berem depan susah itu. Ya ini sebetulnya banyak di klub saya yang menggunakan custom ini, kalau saya sih nggak berani ya. Di atas kayak kemarin aja gue beli.
saya pakai per royal tapi Semua beda. Tapi dah banyak. sekarang kita akan mulai rolling keliling Bandung dan bersama El Presidente Bikers Bandung Presidensi. Selamat, keren loh motornya. Dan itulah tadi akhir dari perjalanan rolling malam ini. Saya telah mengantarkan El sampai kediamannya dan tugasnya sekarang sudah selesai. Sekarang kita bisa pulang, sayang. Makasih udah ikut.